Oke, selamat siang teman-teman. Jadi di sini kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Andri Ilham Saputra. Saya Senia Nindya Putri. Saya Fidentur Atia. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai Ketua Umum UKM Kesenian yang sekaligus adalah anggota kelompok kami sendiri. Oke, silakan untuk Mas Arief Prabowo. Oke, terima kasih kesempatannya. Bagaimana kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah baik, sehat. Baik ya, Alhamdulillah. Oke, jadi di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk UKM Kesenian sendiri, ini kapan mulai didirikan? Oke, untuk UKM Kesenian didirikan kapan? Nah, UKM Kesenian ini didirikan pada tanggal 3 Januari 2016. Nah, setelah dengan sekian lama dirundingkan dengan semua anggota di periode yang pertama, akhirnya diputuskan untuk diresmikan pada tanggal 16 Januari 2016. Oh, jadi untuk tanggal pendirian dan tanggal peresmiannya berbeda ya? Ya, berbeda soalnya juga kita mengikuti proses dari kemahasiswaan juga seperti itu. Oke, jadi selanjut untuk nomor pertanyaan kedua, apa visi misi dari UKM Kesenian sendiri? Oke, untuk visi dan misinya. Oke, saya jawab yang visinya dulu. Untuk visi, UKM Kesenian ini sebagai wadah dalam mengembangkan atau sebagai wadah mengembangkan kreativitas dan potensi diri untuk melestarikan kebudayaan di bidang seni yang ada di Universitas Bojonegoro. Terus kemudian untuk misinya di UKM Kesenian, untuk misinya kita ada 3. Yang pertama, menghimpun segenap kreativitas dan potensi diri mahasiswa Universitas Bojonegoro khususnya di bidang kesenian. Untuk yang poin kedua, memperkenalkan, mengembangkan dan melestarikan seni budaya di kampus Universitas Bojonegoro. Untuk yang poin ketiga, membina rasa persaudaraan serta kekeluargaan sesama anggota dalam membantu mengatasi masalah yang bersifat akademis, masalah sosial, dan masalah lainnya. Seperti itu, Mas. Untuk visi misi di UKM Kesenian. Oke. Lalu selanjutnya yang seperti yang kita ketahui sendiri, di dalam UKM Kesenian sendiri terbagi menjadi beberapa divisi. Nah, divisi apa saja sih yang ada di UKM Kesenian ini? Untuk divisi yang ada di UKM Kesenian, oke. UKM Kesenian memiliki 5 divisi. Yang pertama ada tari, terus ada seni rupa, ada multimedia, terus ada teater, dan yang terakhir ada paduan suara. Jadi ada 5 ya? Oh iya, ada 5 divisi dan di setiap divisinya itu juga ada yang beberapa memiliki sub-sub divisi. Contohnya seperti tari itu memiliki 2 subdivisi, ada tari tradisional, ada modern dance. Terus di multimedia pun itu juga ada 3 subdivisi. Di multimedia ada 3 subdivisi, yaitu ada videografi, fotografi, dan desain grafis, seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya, Mas Arief sendiri kan merupakan ketua umum yang baru nih. Nah, dalam menjadi ketua umum yang baru, apakah Mas Arief memiliki tekanan harus menjadi lebih baik dari ketua umum sebelumnya atau bagaimana? Kalau dari saya sendiri sih, kalau dibilang tekanan juga pasti ada, namanya juga baru menjabat dan ini pengalaman pertama saya menjadi ketua dalam organisasi yang cukup besar, terutama di dalam lingkup kampus. Terus untuk memiliki tekanan apa tadi? Apakah sebagai ketua memiliki tekanan untuk menjadi lebih baik dari ketua umum sebelumnya? Untuk menjadi lebih baik dari ketua umum sebelumnya.
pasti ada dan itu pasti dicita-citakan setiap pemimpin baru. Dan di setiap kepemimpinan yang baru pasti ada gebrakan-gebrakan seperti mungkin yang dekat-dekat ini saya baru menjabat, alhamdulillah dari dari divisi rupa itu juga kemarin mendapatkan apresiasi juga dari Seniman Bojonegoro, terus dari divisi teater juga kemarin mendapatkan juara 2 di FTPMN yang ada di UNESA, juara 2 kampus penampil teater terbaik se-Jawa Timur. Seperti itu Mas. Jadi pasti adalah kita gebrakan-gebrakan baru. Namun tetap saya berpegang teguh pada visi misi saya dan tidak meninggalkan peraturan yang di ADART UKM Kesenian. Seperti itu. Jadi intinya ini selalu memberikan yang maksimal lah seperti itu ya. Ya, pasti Oke. Mas, pasti. Untuk Dan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Oke, silakan. Sebagai ketua umum nih Mas, bagaimana upaya Anda agar anggota merasa nyaman? Dan agar anggota Anda tidak merasa apa yang dilakukan adalah sebuah kewajiban tetapi karena senang melakukannya. Oke, gimana agar anggota saya tidak merasa tertekan? Ya, saya memposisikan diri saya itu sebagai teman. Nah, walaupun kita memposisikan diri sebagai teman seakrab mungkin dengan anggota yang baru, namun ketika di dalam forum harus tetap berbeda. Nah, ketegasan yang saya miliki pasti itu saya tonjolkan pada saat di dalam forum. Namun kalau di luar forum seperti bertemu, bertegur sapa pasti ada dan kita juga pasti akan selalu bertanda dengan siapapun itu, anggota baru saya ataupun anggota setelah saya. Nah, itu jadi saya juga harus memposisikan diri dengan benar, dengan baik dan benar. Soalnya kita kalau terlihat formal terus, nanti kita nggak enak juga pada saat kita berada di luar, kita nggak bisa bercanda-bercanda seperti itu. Terus pertanyaan tadi apa? Agar anggota itu tuh merasa kewajibannya itu bukan karena sebuah kewajiban tugasnya, tapi sebagai rasa senang lah menjalani tugasnya. Gimana? Untuk pertanyaan yang ini agar dia nggak merasa itu sebagai tugasnya, seperti itu ya, intinya seperti itu. Nah, untuk masalah seperti ini, nah kita kembalikan lagi kepada divisinya masing-masing. Soalnya yang bertugas untuk mendidik, terus yang bertugas untuk mengembangkan bakat itu dari divisinya masing-masing. Nah, tugas dari UKM Kesenian itu juga merangkul semuanya, terus menjadikan sebuah kebiasaan agar tidak menjadi sebuah beban yang diterima kepada setiap anggota. Jadi di divisinya juga diajarkan bagaimana kita menjadi seorang seniman, bagaimana kita seumpama kita dari divisi tari, bagaimana kita menari, terus di divisi bagaimana kita mengambil video, bagaimana kita mengambil foto, bagaimana kita membuat desain, terus di teater bagaimana kita berakting. Nah, itu pada saat dibutuhkan atau pada saat kita diperlombakan pasti setiap sebelum kita pasti akan persiapan dengan matang. Jadi itu mungkin tidak akan menjadi beban karena itu sudah menjadi kewajiban mereka di dalam divisinya masing-masing, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, kan biasanya pasti ada adu ide atau sebuah diskusi lah dalam suatu organisasi. Oke. Nah, pasti kan keputusan yang diambil itu berdasarkan suara yang terbanyak. Yeah. Lalu bagaimana cara Anda agar kelompok minoritas tidak merasa sakit hati jika suaranya tidak dipilih? Kita berbicara tentang perbedaan pendapat. Oke. Bagaimana kita menampung aspirasi yang mungkin tidak banyak orang yang setuju dengan aspirasi tersebut. Mungkin di dalam forum kita akan mendapatkan banyak seperti ide-ide baru, terus mungkin ide-ide yang kurang make sense atau kurang tepat. Itu mungkin saya sebagai ketua saya akan tetap menampung dan saya akan tetap menyaring, dan walaupun ide itu terkadang nggak masuk akal, kadang juga kurang make sense dengan tugas atau proker yang dilaksanakan, itu tetap saya tampung
dan pasti saya saring apakah ada tadi saran yang bisa digunakan, terus apakah ada tadi saran yang mungkin teman-temannya tidak suka namun kita bisa mengadopsinya. Nah, seperti itu. Jadi tetap memilah-milah. Nah, namun sebelum keputusan itu diputuskan, kita juga memiliki seperti kayak opening, seperti kayak kita sebelumnya minta maaf seperti itu. Jadi minta maaf kalau mungkin opininya belum masuk dan sebagainya. Jadi kita memiliki kayak seperti kita spill terlebih dahulu lah kenapa kita nggak memilih eh, pendapat itu, terus kenapa seperti itu. Jadi kita memilah-milah dulu mana yang bagus, namun tetap saya saring dan saya tampung semuanya seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana tanggapan Anda divisi musik memisahkan diri dari kesenian? Baru-baru ini kan memisahkan diri. Oke, kalau divisi musik, oke. Sebelumnya saya agak menjelaskan dan sebenarnya UKM kesenian itu juga tercipta dari sekelompok atau se ya sekelompok mahasiswa yang suka dengan musik, terus ada yang suka dengan teater, terus ada yang suka mungkin dengan tari, dia bergabung menjadi sebuah komunitas. Nah, sebuah komunitas tersebut yang pertama pun ketua umum saya itu juga dari teater, terus yang kedua itu dari musik. Jadi eh, bagaimana pendapat saya ketika mengetahui atau ada sebuah gebrakan baru dari dulunya divisi musik menjadi sekarang menjadi UKM musik Nawasena. Mungkin saya tidak menutup kemungkinan bahwasanya setiap organisasi yang semakin berkembang itu akan melepaskan pada dirinya, pada induknya sendiri. Jadi dulu UKM kesenian itu induk dari UKM musik. Nah, kenapa kok UKM musik ini keluar atau mengundurkan diri? Mungkin dia ingin berkembang sendiri karena dia sudah memiliki kayak pedoman sendiri dan sebagainya, mungkin kurang make sense dengan pedoman yang ada di UKM kesenian. Jadi saya tidak gimana ya, saya itu tidak merasa menyesal atau tidak keberatan karena titik tertinggi di organisasi itu atau titik berkembangnya organisasi itu divisi yang ada di dalamnya pasti akan keluar atau memisahkan diri dan dia akan menjadi UKM yang baru. Dan semoga dari terpecahnya UKM musik dari UKM kesenian juga UKM musik dapat berkembang lebih pesat tentunya, dan saya tetap silaturahmi dengan baik kepada ketua umum yang baru atau ketua umum yang mendirikan UKM musik dan yang memisahkan diri dari UKM seni. Jadi seperti itu. Saya tidak kasarannya bahasa Jawanya gak gelo lah, enggak. Jadi ya memang itu sudah sebuah keputusan yang sudah diambil, dan keputusan itu juga banyak resikonya, namun dia sudah ingin melepaskan diri dan ingin berkembang di luar atau terlepas dari UKM seni seperti itu. Baik, mungkin disambung oleh Mbak Fida. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Mas Arif. Di periode Anda sebagai Ketua Umum dari UKM Kesenian Unigoro, Oke. apa prestasi yang sudah diraih oleh UKM Kesenian sendiri? Oke, untuk masalah ngomong-ngomong prestasi, gitu. Ngomong-ngomong prestasi di kepemimpinan saya, alhamdulillah di awal kepemimpinan saya itu sudah langsung mengikuti lomba-lomba Peximida nasional, dan itu juga sebuah gebrakan karena di Peximida tersebut hanya beberapa kampus swasta yang ikut atau memeriahkan dan ikut ke dalam perlombaan tersebut. Dan saya juga berbangga walaupun saya belum mendapatkan juara pada saat Peximida, namun saya membawa
Universitas Bojonegoro di perlombaan itu saya juga sangat bangga karena nasional sifatnya, bukan daerah lagi. Mungkin daerah yang banyak mengikuti juga di Jawa Timur seperti itu. Terus saya juga mungkin ini juga gebrakan baru yang dilakukan oleh ketua divisi di dalam UKM kesenian. Jadi kemarin ada lagi gebrakan dari teater itu mendapatkan juara 2 seprovinsi di UNESA, di FTPMN UNESA kemarin juara 2. Terus yang dekat-dekat kemarin multimedia yang dulunya vakum atau belum memiliki atau kurang memiliki prestasi, alhamdulillah di kepemimpinan saya dia juga sudah giat mengikuti perlombaan dan kemarin sempat menyabet tiga piala atau 3 trofi, namun masih di taraf kabupaten, jadi di daerah sendiri, masih di daerah sendiri. Terus untuk tari juga kemarin mengikuti FTT yang ada di UNESA, namun belum berhasil mendapatkan juara. Namun setelah acara FTT tersebut, dia langsung ikut lagi di daerah di Bojonegoro. Itu dia berhasil menyabet juara 1 penampilan terbaik di perlombaan yang ada di Bojonegoro, seperti itu. Jadi dengan prestasi yang lumayan dan bisa dibilang baik ini, Ya. Anda merasa tidak gagal dengan kepemimpinan Anda seperti itu? Ya, alhamdulillah saya merasa tidak gagal, namun saya merasa kurang. Jadi pasti ada kekurangan dan ada kelebihan. Nah, saya masih mencari kelebihan itu. Jadi saya masih meraba-raba lah gimana caranya meningkatkan lagi. Jadi biar tidak jomplang dengan kepemimpinan sebelumnya, seperti itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada kerjasama dengan pihak instansi luar Unigoro dengan UKM kesenian sendiri? Untuk ikatan Ya, kerjasama atau MOU dengan sepertinya ada. Kemarin juga sempat kita di divisi Padus itu kemarin sempat juga ditampilkan pada saat acara dikor itu loh. Itu juga itu kan sifatnya kan kabupaten juga. Nah, kita kemarin kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Budaya yang ada di Bojonegoro, dan kita juga menjalin hubungan erat dengan UKM kesenian atau UKM yang bersifat seni di UNESA, di Jember. Terus kemarin juga di mana ya? Di Malang juga, itu juga kita juga mempunyai seperti ya perjanjian atau ya saling menjalin relasi seperti itu. Membangun relasi. Jadi untuk kedepannya semoga saja saya juga atau teman-teman di UKM Kesenian juga mendapatkan feedback dari relasi tersebut, seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir, apa harapan dari Anda sendiri ke depannya untuk UKM Kesenian Unigoro? Oke, untuk harapan yang saya harapkan kepada penerus ya, terutama apalagi saya mungkin di pertengahan tahun sudah menjadi demisioner, dan ini memang mungkin bisa dihitung bulan juga sudah akan demisioner. Mungkin pesan-pesan saya juga tetap untuk pemimpin yang selanjutnya tetap pegang teguh visi dan misi, tetap pegang teguh ADRT yang ada di UKM Kesenian, terus tetaplah berkarya walaupun banyak orang yang menghinamu ataupun banyak orang yang mencemoohmu, atau mungkin harapan yang saya inginkan di kepemimpinan selanjutnya, kepemimpinannya semakin baik dari saya atau semakin banyak mendapatkan prestasi untuk Universitas Bojonegoro tentunya, seperti itu harapan dari saya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas waktu untuk wawancaranya, Mas Arif. Oke, terima kasih juga saya sudah diberi waktu untuk diwawancarai ya. Terima kasih banyak. Mungkin itu dulu dari saya. Jika memang ada
kesalahan atau kata-kata yang kurang enak atau kurang pas, saya mohon maaf. Ya, mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.